Nama pertama adalah magnet emosional bagi publik Indonesia, Shin Taeyong. Bagi para pendukung, memanggil kembali STY bukan sekadar nostalgia. Ini adalah tentang menyelesaikan urusan yang belum selesai, unfinished business. Di bawah asuhan Coach Shin, timnas kita bangkit dari titik terendahnya. Ia datang bukan hanya sebagai pelatih, tetapi sebagai seorang arsitek sistem. Ia membangun struktur berjenjang dari U19, U23, hingga timnas senior. Sebuah cetak biru yang jarang dilakukan pelatih asing sebelumnya. Mental baja Korea dan semangat tak kenal menyerah Garuda. Dia bukan hanya melatih taktik, dia melatih mentalitas. Dia membuat Marcelino, Arhan, Asnawi, dan pemain muda lainnya tidak hanya bermain, tapi percaya bahwa mereka bisa bersaing dengan raksasa Asia. Inilah warisan yang tak ternilai. Membawa dia kembali berarti menjamin keharmonisan ruang ganti dan dukungan fans 100%. Keuntungan terbesar STY adalah pemahaman mendalam terhadap kultur dan karakter pemain Indonesia. Dia tahu kapan harus bersikap keras ala militer dan kapan harus menjadi sosok ayah bagi pemain naturalisasi dan lokal. Ia sudah memegang kunci untuk memadukan kedua elemen ini dengan harmonis. Namun, mengabaikan kekurangannya adalah bentuk sentimentalitas yang berbahaya. Di masa lalu, ada isu ketegangan taktis dan juga konflik komunikasi dengan manajemen PSSI. Apakah PSSI saat ini siap memberi dia kendali total yang dia butuhkan? Apakah STY siap beradaptasi dengan tuntutan federasi yang baru? Selain itu, gaya bermain STY meski efektif masih sering bergantung pada transisi cepat dan fisik prima. Sementara dunia sepak bola bergerak ke arah penguasaan bola yang lebih terstruktur. Pertanyaannya, apakah STY bisa membawa Garuda naik kelas secara fundamental ke level elit global? Ataukah kita hanya kembali ke level tertinggi Asia Tenggara yang sudah kita kenal? STY adalah pilihan yang aman, realistis, dan akan langsung menyalakan kembali semangat yang sempat padam. Dia adalah pilihan hati. Tapi untuk menuju Piala Dunia 2026 atau Piala Asia 2027, apakah hati saja cukup? Kandidat kedua adalah sebuah lompatan besar. Sebuah nama yang diimpor langsung dari jantung ideologi sepak bola modern, Jesus Casas, pelatih asal Spanyol. Casas datang dengan track record yang mewah dan berbau DNA elit. Ia pernah menjadi staf teknis di Barcelona B dan tim utama Barcelona, asisten pelatih di Watford, dan yang paling mencolok, ia adalah asisten pelatih Luis Enrique di timnas Spanyol. Ini adalah CV kelas dunia yang berbicara tentang sistem, data, dan filosofi positional play ala Eropa. Bersama timnas Irak, ia membuktikan visinya. Ia membawa Irak menjadi juara Arabian Gulf Cup 2023 dan yang paling mengejutkan, mengalahkan raksasa Asia, Jepang, di Piala Asia. Casas adalah pelatih yang didorong oleh data dan analisis statistik mendalam atau match footage. Filosofi positional play yang ia usung bertujuan membuat timnas Indonesia tidak hanya mengandalkan counter attack atau fisik, melainkan mampu mendominasi bola dan membangun serangan dengan rapi. Ini adalah kunci untuk naik kelas secara fundamental. Namun, bagi fans Indonesia, Jesus Casas adalah figur yang terlalu akrab dengan trauma. Kita tidak boleh lupa, Jesus Casas melalui timnas Iraknya telah memberikan kita 3 kekalahan telak dalam waktu singkat. 5-1, 3-1 di Piala Asia, dan 2-0 di GBK. Setiap kekalahan adalah demonstrasi superioritas taktik Eropa di atas lapangan. Merekrut Casas seperti merekrut guru dari seseorang yang pernah mengalahkan kita telak. Trauma Eropa semakin tebal mengingat kegagalan Patrick Kluivert. Mengapa Casas akan berbeda? Kluivert dan Casas adalah dua sosok yang sangat berbeda. Casas memiliki pengalaman elit di klub besar dan sudah membuktikan mampu membangun tim di Asia Barat. Namun tantangan terbesarnya adalah adaptasi budaya. Indonesia bukan Irak. Kerumitan PSSI, kultur pemain yang berbeda dan tekanan media yang masif bisa menjadi racun. Sama seperti di Irak,
Casas juga sempat mengalami penurunan performa dan konflik dengan federasi yang berujung pemecatan. Bisakah kita menanggung resiko bahwa pola yang sama akan terulang di Indonesia? Keputusan akhir kini ada di tangan PSSI, dipimpin oleh Erick Thohir. Ini bukan hanya tentang memilih pelatih, ini adalah tentang memilih proyek. Jika PSSI memilih SDY, mereka memilih jalan aman, mereka memilih stabilitas emosional, garansi dukungan fans yang sudah terbangun, tapi STY pasti akan datang dengan persyaratan yang sangat ketat. Dia menuntut kontrol penuh atas semua timnas junior dan senior, dan yang paling penting, dukungan penuh tanpa intervensi taktis. Kontrak jangka panjang hingga Piala Asia 2027 harus disiapkan. Kontrak adalah kunci. Erick Thohir pasti tidak menginginkan mengulangi drama pemecatan Levert. Jika PSSI memilih Jesus Casas, mereka memilih resiko tinggi, reward tinggi. Mereka memilih visi revolusi ala Eropa. Untuk mengurangi resiko kegagalan, PSSI harus memberikan dia dukungan infrastruktur total, analis data, asisten lokal yang paham budaya, dan yang paling penting, waktu tanpa batas untuk mengimplementasikan positional play. Hasil instan tidak mungkin didapatkan. PSSI harus siap menerima hasil yang kurang memuaskan di awal demi visi jangka panjang. Faktor X dalam dilema ini adalah apakah PSSI sudah lelah dengan proyek dan hanya ingin hasil yang pasti. Jika Erick Thohir ingin segera menghidupkan kembali euforia dan mengamankan posisi di Piala Asia 2027, STY menawarkan return yang lebih cepat karena ia sudah familiar. Namun, jika gol utama PSSI adalah membangun legasi sepak bola yang modern yang mampu bersaing di kancah global dengan pondasi taktik yang kuat, meskipun pahit di awal, maka Jesus Casas adalah pertaruhan yang wajib diambil. Ini adalah upaya untuk menghindari stagnasi, membangun sistem yang bisa berjalan bahkan ketika pelatihnya berganti. Kita butuh api semangat. STY sudah terbukti mampu menyalakan api itu. Kita butuh cetak biru. Casas membawa cetak biru dari klub-klub terbaik dunia. Ini bukan hanya tentang memilih yang terbaik, tetapi tentang memilih yang paling cocok untuk fase transisi timnas Indonesia saat ini. Timnas Indonesia kini berada di persimpangan besar, sebuah momen yang akan tercatat dalam sejarah modern sepak bola kita. Apakah Garuda akan kembali ke jalur yang pernah membuat kita bangga, dipimpin oleh sosok yang tahu medan, paham pemain dan dicintai publik, Shin Tae-yong? Ataukah kita akan mengambil lompatan berani ke babak baru bersama pelatih beraliran Spanyol yang modern, analitis, dan syarat pengalaman elit Eropa? Jesus Casas. Jawaban dari PSSI dalam waktu 2 hari itu bukan sekadar nama. Itu adalah refleksi dari ambisi federasi. Apakah kita memilih nostalgia untuk memulihkan semangat? Atau kita memilih revolusi untuk membangun masa depan? Apapun keputusannya, para penggemar Garuda menuntut satu hal, transparansi, komitmen jangka panjang, dan dukungan penuh. Karena nasib timnas Indonesia sekali lagi berada di ujung tanduk sebuah keputusan besar. Kita tunggu bersama arah mana yang akan diambil oleh Garuda.